Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali untuk merangsang pembuahan tanaman kita. Mungkin teman-teman punya tanaman yang sudah tua yang susah sekali untuk berbuah. Bisa dicoba cara saya nanti ya teman-teman, meracik pupuk sendiri untuk merangsang pembuahan tanaman kita. Tanamannya apa aja, boleh tanaman buah-buahan seperti tanaman durian, alpukat, dan lain-lain. Juga tanaman cabai atau tanaman sayuran bisa kita rangsang pembuahan dengan menggunakan racikan pupuk organik cair yang kita buat sendiri. Untuk tanaman tambu lampot juga bisa teman-teman nanti diaplikasikan untuk tanaman hias yang ada di rumah, tanaman bunga, tanaman anggrek untuk merangsang pembungaan agar lebih cantik gitu ya teman-teman. Sebelum saya mulai lebih lanjut, jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Mari kita langsung ke cara pembuatan. Nah, ini ada sabut kelapa ya teman-teman. Bahan yang pertama kita siapkan ada sabut kelapa. Kemudian ini yang saya cacah ini, yang saya cincang ini adalah waluh atau buah labu madu ya teman-teman. Kemudian kita cincang setengah halus seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan pupuk organik cair nantinya sekitar 8 liter teman-teman. Kemudian sabut kelapanya sekitar 2 buah. Kemudian labu madunya 1 buah ukuran sedang. Kemudian yang bahan selanjutnya ada kulit buah pisang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya buah pisangnya itu lebih bagus ya. Tapi yang saya gunakan di sini kulitnya, kita manfaatkan kulitnya ya. Kemudian bahan selanjutnya siapkan air cucian beras yang pertama ya teman-teman. Jadi air cucian beras yang pertama boleh ditampung terlebih dahulu kalau belum mencukupi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian siapkan di dalam wadah seperti ini. Dan bahan-bahannya yang sudah kita cincang tadi kita masukkan ya ke dalam wadah yang sudah terisi dengan air cucian beras. Jadi sabut kelapanya 2 buah, kemudian labu madunya 1 buah ukuran sedang, dan kulit buah pisangnya 2 sisir atau 2 cengkeh gitu ya teman-teman, yang ukuran besar. Kemudian kita masukkan jadi satu dan jangan lupa diaduk-aduk seperti ini. Nanti di ujung video akan saya bahas juga kandungan unsur haranya ya teman-teman, apa saja unsur haranya, sehingga kita bisa buat sebagai pupuk organik cair khusus untuk melebatkan buah tanaman kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita cincang semua bahan dan kita masukkan ke dalam wadah yang sudah terisi dengan air cucian beras. Jadi sabut kelapa ini sudah terbukti sekali teman-teman mengandung unsur hara kalium yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair perangsang buah atau perangsang bunga. Kemudian yang selanjutnya ini adalah dedak padi ya teman-teman. Kenapa saya campurkan dedak padi? Jadi dedak padi ini mengandung unsur hara mikro ya teman-teman. Mengandung unsur hara mikro sehingga sangat cocok, sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk masa generatif atau masa pembungaan. Kita campurkan dedak padinya sekitar 200 gram teman-teman ya. 200 gram kita campurkan, diaduk-aduk seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya untuk starter pembuatan pupuk organik cair ini kita tambahkan molase atau tetes tebu. Kalau teman-teman tidak mempunyai molase, boleh menggunakan gula putih atau gula aren seperti itu ya teman-teman. Kita tambahkan molasenya 200 ml ya, seperti ini ya teman-teman, bisa kelihatan. Kita tambahkan 200 ml seperti ini. Ada juga yang bertanya fungsi dari molase atau gula. Fungsi dari molase ini untuk makanan bakterinya nanti ya teman-teman, untuk makanan bakteri atau mikrobanya yang kita campurkan nanti untuk pengurai ya teman-teman, mikroba untuk pengurai bahan-bahan organik yang kita buat ini. Kemudian bahan selanjutnya saya tambahkan mikroorganisme lokal ya teman-teman, atau MOL.
Nah, seperti ini. Molnya kita tambahkan lebih banyak ya teman-teman agar mempercepat pembusukan, sekitar 500 ml seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau teman-teman tidak mempunyai mol, boleh menggunakan MA11 atau M4 seperti itu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita tutup rapat seperti ini ya. Kita tutup rapat dan jangan sampai ada udara keluar ya teman-teman. Kalau bisa jangan sampai ada udara keluar, ditutup rapat menggunakan plastik hitam seperti ini. Dan kemudian kita fermentasikan minimal 30 hari ya teman-teman. Jadi agar menghasilkan pupuk organik cair yang bagus itu minimal 30 hari kita fermentasi ya. Sebenarnya lebih lama itu lebih bagus ya teman-teman, karena proses pembusukannya tentunya lebih sempurna. Kita simpan selama 30 hari. Oke teman-teman, kalau sudah jadi saya contohkan aplikasinya seperti ini. Siapkan pupuk organik cairnya ini 1 liter dan tambahkan air biasa 5 liter. Jadi 1:5 ya teman-teman. Kita siramkan di sekitaran perakaran. Ini khusus untuk tanaman yang sudah berbuah ya teman-teman. Yang maksudnya yang sudah tua gitu ya, yang susah berbuah. Jadi aplikasinya 1:5 ya teman-teman. Karena kenapa biasanya kan 1:10. Nah 1:10 itu biasanya formula khusus untuk tanaman yang masih masa vegetatif atau masa-masa pertumbuhan ya teman-teman. Kalau tanaman sudah memasuki masa pembuahan ini, otomatis tanamannya sudah berumur dan membutuhkan makanan yang lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi biasanya saya aplikasikannya 1:5 dan kita kocorkan di setiap tanaman. Sedangkan untuk tanaman hortikultura seperti ini per pohon ini sekitar 200 sampai 250 mili per pohon ya teman-teman. Kalau untuk tanaman buah-buahan sesuaikan dengan tanamannya ya teman-teman. Besar kecil tanamannya bisa per pohon itu 1 liter sampai 2 liter gitu ya. Tapi kalau untuk tanaman hortikultura itu biasanya saya aplikasikan 200 sampai 250 mili per tanaman seperti itu ya. Nah teman-teman, untuk tanaman hias juga yang ada di rumah ini sangat boleh sekali teman-teman. Jadi udah beberapa kali saya coba juga. Ini untuk merangsang pertumbuhan bunga ya teman-teman. Contohnya seperti tanaman anggrek, mungkin di depan rumah ada tanaman-tanaman bunga, tanaman hias. Ini bisa diaplikasikan secara kocor maupun dispray ya teman-teman, untuk merangsang pertumbuhan bunga seperti ini. Untuk tanaman-tanaman hias yang ada di sekitaran rumah kita ya teman-teman. Jadi tidak perlu repot membeli pupuk, karena kita bisa buat sendiri dari bahan-bahan limbah yang ada di sekitar kita ya teman-teman, seperti itu. Untuk kandungannya sendiri ya teman-teman, jadi kandungan unsur hara dalam sabut kelapa ini yang paling tinggi, yang paling dominan itu adalah kalium ya teman-teman. Kemudian dalam kandungan kulit buah pisang ini yang paling dominan itu adalah fosfor. Namun demikian kandungan-kandungan lain juga banyak ada ya teman-teman. Jadi seperti NPK, namun yang paling dominan adalah fosfor dalam kandungan kulit buah pisang. Kemudian dalam buah labu juga, buah labu madu ini kandungan yang paling dominan itu kalium ya teman-teman. Jadi sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair di masa pembuahan. Nah, dalam dedak padi sendiri yang kita butuhkan yaitu unsur hara mikro seperti kalsium dan magnesium, dan juga ada vitamin-vitamin yang lain yang baik sekali untuk kita gunakan di masa generatif ya teman-teman. Kemudian dalam kandungan air cucian beras semua sudah pada tahu ya teman-teman, selain nutrisinya yang baik juga air cucian beras mengandung unsur hara yang lengkap yaitu seperti NPK. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.